warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, saya akan memaparkan hasil kegiatan kerekayasaan kami yang berjudul Produksi Benih Rajungan Portunus pelagicus dengan penambahan Aminophyta P pada media peliharaan. Pendahuluan, ada pun yang melatar belakangi kegiatan percobaan kami. Yang pertama, di mana kita tahu rajungan Portunus pelagicus merupakan salah satu komoditas andalan dalam subsektor perikanan pada beberapa tahun terakhir karena mempunyai nilai ekonomis. Yang kedua, kendala utama yang dihadapi dalam upaya mengintroduksi pakan buatan adalah belum sempurnanya fungsi sistem pencernaan pada benih stadium awal sehingga produksi enzim masih belum memadai untuk mencerna nutrien dalam bentuk molekul kompleks. Yang ketiga, salah satu inovasi agar pemberian pakan lebih efektif dan efisien yaitu dengan meningkatkan tingkat kecernaan organisme peliharaan yaitu dengan menambahkan Aminophyta P pada media pemeliharaan. Tujuan dan kegunaan. Percobaan ini bertujuan mengetahui sintasan, pertumbuhan, dan rasio RNA DNA benih rajungan Portunus pelagicus dengan penambahan dosis Aminophyta P dalam media pemeliharaan. Adapun kegunaan percobaan yang kami lakukan diharapkan dapat menambah informasi terutama dosis penambahan Aminophyta P pada media peliharaan yang cocok untuk meningkatkan sintasan benih rajungan Portunus pelagicus. Metodologi percobaan ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Oktober 2019 yang bertempat di Unit Pembenihan Kepiting dan Rajungan BP Takalar di Desa Mapakalompok, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Materi percobaan, alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan selama masa percobaan yaitu ember kapasitas 80 liter, aerator, waring hitam, mistar, gayung, filter bag, pipet tetes, dan beker gelas 50 ml. Alat pengukur kualitas air yaitu termometer, pH indikator, diometer, hand refraktometer. Sedangkan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu benih rajungan Portunus pelagicus, bahan ujian digunakan berupa vitamin Aminophyta P, daun palem sebagai shelter, air laut dengan salinitas 27-32 ppt. Prosedur percobaan. Wadah percobaan. Bahan yang digunakan dalam percobaan. Wadah pemeliharaan berupa ember warna hijau berukuran 80 liter sebanyak 8 buah, diisi air sebanyak 60 liter. Wadah yang digunakan terlebih dahulu didesinfektasi menggunakan kaporit 100 ppm dengan cara disikat merata pada media pemeliharaan. Selanjutnya dinetralkan dengan natrium tiosulfat 50 ppm. Pencucian peralatan aerasi dilakukan dengan perendaman formalin 100 ppm selama 24 jam, kemudian dijemur kemudian dibilas dengan air tawar sampai bersih dan dijemur selama 1-2 hari. Setelah wadah kering kemudian diisi dengan air laut dan direndam selama 1 hari. Desain dan rancangan percobaan terdiri dari 3 perlakuan yang dimana setiap percobaan kami melakukan pengulangan masing-masing 2 kali. Percobaan yang pertama dengan menggunakan pemberian Aminophyta P dengan dosis 10 ppm pada media peliharaan. Perlakuan kedua yaitu pemberian Aminophyta P dengan dosis 15 ppm pada air media peliharaan. Sedangkan yang perlakuan ketiga C tanpa pemberian Aminophyta P atau kontrol. Pengamatan peubah yang kami amati selama masa
Masa kegiatan percobaan dilakukan meliputi sintasan pertumbuhan mutlak, pengukuran rasio RNA, DNA, dan pengukuran kualitas air. Hasil dan pembahasan. Sintasan. Adapun nilai sintasa yang kami peroleh selama kegiatan percobaan, kita dapatkan sintasan tertinggi pada perlakuan A dengan penambahan aminopita P dosis 10 ppm. Hal ini diduga karena dosis yang digunakan merupakan dosis yang optimum dan kita lihat lebih rendahnya tingkat stres pada benih yang kita pelihara. Dan yang terendah kita lihat pada perlakuan B yang itu menggunakan dosis 15 ppm dengan nilai 13,5 atau kurang lebih 0,3%. Hal ini diduga karena dosis yang digunakan terlalu melebihi dengan batas optimum. Pertumbuhan mutlak diukur berdasarkan panjang dan lebar karapas. Adapun pertumbuhan rata-rata panjang mutlak lebar benih rajungan tertinggi diperoleh pada dosis 10 ppm masing-masing 1385,4 mm dan 3278,4 mm. Rasio RNA DNA nilai tertinggi juga kita dapatkan pada perlakuan A dengan penambahan dosis 10 ppm, yaitu kurang lebih 0,81, kurang lebih 0,13 dan terendah pada aminopita P dosis 15 ppm dengan nilai 0,77, kurang lebih 0,32%. Parameter kualitas air. Parameter kualitas yang kami amati selama kegiatan berlangsung dapat dilihat pada tabel, yaitu parameter kualitas air, suhu, salinitas, pH, DO, amoniak. Parameter kualitas air selama masa pemeliharaan masih berada pada kisaran yang layak untuk produksi benih krep rajungan. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat kami ambil selama kegiatan percobaan, yang pertama, penambahan aminopita P pada media pemeliharaan dengan dosis 10 ppm menghasilkan sintasan krep rajungan Portunis pelagicus tertinggi dengan nilai 22,6, kurang lebih 0,2% dibandingkan dengan kontrol tanpa pemberian asam aminopita P, dan yang terendah dengan menggunakan asam aminopita P 15 ppm, yaitu 13,5, kurang lebih 0,3%. Penambahan aminopita P rata-rata rasio RNA DNA benih rajungan tertinggi, yaitu 0,81, kurang lebih 0,13 pada dosis 10 ppm dan terendah pada pemberian aminopita P dosis 15 ppm 0,77, kurang lebih 0,32. Pertumbuhan panjang dan lebar karapas benih rajungan tertinggi didapatkan pada penambahan aminopita P dosis 10 ppm masing-masing 1385,4 dan 3278,4 mm. Secara umum, parameter kualitas air yang diukur masih berada pada kisaran batas yang layak untuk pemeliharaan krablet rajungan Portunis pelagicus. Yang keempat, perlunya percobaan lanjutan tentang aplikasi aminopita P untuk mengukur perkembangan dan pertumbuhan krablet sampai menjadi rajungan muda. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kelihatan?